datang dari Indonesia yang baru pertama kali bergabung dengan ibadah di Kuala Lumpur ini. Selamat datang, Tuhan memberkati. Ada mulai untuk selamat datang di Nangga, selamat datang anak. Bagi saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu, keluarga jemaat Nangga Kuala Lumpur, ya karena sesuatu hal baru bisa bergabung hari ini juga, Horas Padihamuna, selamat datang. Bagi saudara-saudara yang tanggal 24 malam turut bersekutu bergereja di sini, tanggal 25 Natal juga datang turut beribadah bersama kita, dan hari ini juga datang bergereja di sini, tetapi tadi malam tidak datang. Selamat datang Matong Niham. Itu dia mudah-mudahan. Kita sudah sewa hall, dan lumayan kalau naik Grab ke Kelang itu 3 kali bolak-balik. Apa? Saya kira ikat yang situ mudah-mudahan. Ampun 20. Sampai lu kopi yang semalam masih ada nggak enak? Itu aja kasih nanti sama orang ini. Kalau temu kopi maksud. Baiklah, Bapak Ibu Saudara, sampai terbudak kamu buhibigan kober. Alailah kalau hai, tapi ini mah itu harta firman Tuhan buat kita hari ini, Bapak Ibu. Kita ambil dari kitab Mazmur 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Karena ini lumayan panjang, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Untuk pemimpin Tuhan menurut lagu ini Mazmur. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang maha langit. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang justru telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan penyerang. Jika aku melihat wajahmu, buatan jarimu, rumah dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuatnya berkuasa atas kuasa tangan, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kaki. Kami mengenal musuh sekalian juga binatang-binatang di padang, burung-burung di darat, dan ikan-ikan laut, dan apa yang berkas Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Demikian Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan kebiasaan HKBP, maka pada hari ini saya akan membacakan khotbah yang ditulis oleh pimpinan gereja kita di Tarutung, itu Eborus HKBP. Mari kita simak bersama-sama. Saudara-saudari, seluruh warga dan pelayan HKBP dimanapun berada, pertama-tama Eborus HKBP menyampaikan selamat tahun baru. Aduh siapa toh? Selamat tahun baru. Maka Eborus mandok di juga. Selamat tahun baru di Eborus. Selamat baru. Mirip pula. Sungguh baik dan penting bagi kita semua untuk bersama-sama bersyukur kepada Allah pada hari ini atas penyertaan serta kasih-Nya yang telah memelihara hidup kita, terutama ketika kita melewati tahun 2022 yang lalu. Pada saat kita menoleh sejenak kepada tahun yang lalu, kita semua menyadari betapa berat pergumulan yang kita hadapi sebagai orang percaya. Suka dan duka telah kita lalui,
tetapi Tuhan senantiasa hadir di dalam hidup kita, menemani kita dan memampukan kita menjadi saksi melalui segenap hidup dan pekerjaan yang telah Dia berikan kepada kita, dan memampukan kita menjadi berkat bagi sesama kita, berkat bagi keluarga kita, berkat bagi saudara-saudara kita, dan berkat bagi gereja. Tuhan telah memampukan kita untuk menjangkau apa yang kita perlukan di dalam hidup kita, meski tidak semuanya berjalan sesuai dengan keinginan dan harapan. Tetapi kita harus berani menyaksikan bahwa tidak ada yang lebih baik dari rencana Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita sangat mendambakan hati yang senantiasa mengucap syukur ketika kita akan menjalani tahun 2023 ini. Sebab jika tidak demikian, kita akan mengalami banyak kesulitan yang akan datang tanpa penyertaan. Hati yang dipenuhi oleh ungkapan syukur itulah yang menolong kita menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan kita di tahun yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada tahun 2023 ini HKBP sebagaimana keputusan Sinode Agung pada bulan Oktober tahun 2022 yang lalu, mulai hari ini tanggal 1 Januari 2023 akan melaksanakan sentralisasi keuangan untuk meningkatkan pelayanan dan juga untuk menanggung seluruh perbelanjaan hidup pelayan penuh waktu HKBP dan juga pegawai yang melalui surat keputusan Evors HKBP atau pimpinan HKBP ditunjuk untuk melayani dan juga untuk mendukung program pelayanan di resort, pelayanan di distrik, dan pelayanan di kantor pusat HKBP. Maka mulai hari ini tanggal 1 Januari 2023, seluruh persembahan yang kita kumpulkan, yaitu persembahan dalam ibadah minggu 2 kali, persembahan dalam ibadah lingkungan atau W, persembahan sermon kategorial, persembahan pemberkatan perkawinan, persembahan perjamuan kudus, atau persembahan ibadah khusus, atau ucapan syukur, atau persembahan perpuluhan, serta persembahan bulanan maupun tahunan akan dikumpulkan dan diserahkan sebesar 55% ke kantor pusat HKBP di Tarutu dan harus disetorkan paling lambat hari Rabu setiap minggu. Sebanyak 45% dari persembahan yang tersisa itulah yang digunakan oleh jemaat atau huria untuk keperluan pelayanan di jemaat. Jemaat atau kita huria tidak lagi perlu menyediakan anggaran untuk resort, tidak lagi perlu menyediakan kontribusi untuk distrik dan juga kantor pusat, dan juga gaji atau belanja hidup pelayan di jemaat itu. Jadi misalnya saya mulai bulan depan, kalau semua warga jemaat HKBP seluruh dunia ini menaati keputusan sinode ini, maka biaya hidup saya tidak lagi berasal dari jemaat HKBP Kuala Lumpur, melainkan dari kantor pusat HKBP.
HKBP. Gimana? Alay kamu lihat Teo, kamu pengen jauh. Ini merdeka sampai keluar. Demikianlah program HKBP yang harus kita jalankan pada 2023 ini. Sebagai manusia pasti tidak mudah untuk menjalankannya. Tetapi sebagai orang percaya tidak dapat kita hanya bergantung kepada diri kita sendiri. Kita harus sepenuhnya bergantung kepada kekuasaan Allah, karena Dialah Sang Pengasih yang penuh kasih karunia. Tuhan itu adalah kekuatan kita. Dialah yang memampukan kita tiap-tiap pribadi untuk hidup sebagai manusia dan dimampukan untuk menghadapi segala tantangan di dalam kehidupan, betapapun sulitnya itu. Karena itu kita yakin bahwa di tahun yang akan datang, terutama melalui bacaan Mazmur yang telah kita bacakan tadi, kita semakin yakin bahwa apapun rencana kita di tahun yang akan datang, baik sebagai pribadi maupun sebagai gereja, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita melayani, baik sebagai suami, baik sebagai istri, baik sebagai anak, baik sebagai pebisnis, baik sebagai bawahan atau staf atau pekerja, sebagai apapun Tuhan telah memanggil kita, kita percaya bahwa kita diberi kuasa untuk menjalani kehidupan. Allah itu agung dan mulia, sebab Dialah yang mengatasi segala langit dan bumi dan seluruh dunia ini. Karena itu kita tidak boleh lagi ragu bahwa tahun yang akan datang adalah tahun yang penuh karunia bagi kita. Sebab Allah yang kita imani adalah Allah yang berkuasa dan berkenan untuk menjawab segala doa orang percaya sepanjang dia taat dengan rendah hati mengakui kekuasaan Tuhan di dalam hidupnya. Maka ini waktunya kita memelihara pengharapan bahwa pergumulan yang kita alami sepanjang tahun 2023, penyakit yang tidak kunjung sembuh, cita-cita yang belum terwujud, harapan yang belum terwujud, dan sekolah yang belum selesai, pekerjaan yang belum naik karir, atau apapun, jodoh dan segala hal yang kita dambakan. Ini waktunya untuk meyakini bersama doa dan kerendahan hati di bawah kuasa Allah yang Maha Agung itu. Puji Tuhan, doa kita akan Dia jawab di tahun yang akan datang. Melalui iman dan pengenalan kita akan Allah, kita percaya bahwa Allah selalu mengasihi kita. Dialah yang mengerjakan hal-hal mujizat di dalam hidup kita, sehingga kita mampu menjalani tahun 2023 ini dengan penuh pengharapan, sukacita, dan damai sejahtera. Dialah yang akan memampukan kita untuk mencapai apapun yang kita doakan, untuk menerima apapun yang kita minta di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Selamat tahun baru bagi kita semua. Teriring salam dan doa dari Eforus HKBP, Pendeta Robinson Putar-Putar. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Agung dan Maha Kuasa, pada hari ini Engkau menyapa kami dengan firman-Mu yang luar biasa, yang membangkitkan harapan bagi kami bahwa kuasa dan keagungan-Mu tidak akan meninggalkan kami ketika kami bersiap-siap untuk menjalani tahun yang baru ini.
kami semakin percaya ya Tuhan, bahwa segala sesuatu adalah tunduk di bawah kaki-Mu. Engkaulah yang berkuasa untuk menaklukkan segala kesulitan hidup kami. Engkau mampu menaklukkan segala pergumulan hidup kami. Engkau mampu menyembuhkan segala penyakit yang hinggap di dalam tubuh kami. Engkau mampu menjawab segala doa kami ketika kami meminta apapun di dalam hidup kami. Kami mohon ya Tuhan, limpahi hidup kami dengan berbagai-bagai karunia-Mu di dalam pekerjaan kami, di dalam pendidikan kami, di dalam keluarga kami, di dalam segala hal dimanapun yang Engkau kehendaki kami melayani. Kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau tetap menuntun langkah kami. Pada hari ini bukalah hati kami untuk semakin mengetahui, mengenal dan mengasihi Engkau, dan berjalan senantiasa di bawah tangan pengasihan-Mu. Berkatilah kami semua, jawablah doa-doa kami, selidikilah hati kami dan kerinduan kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menyampaikan doa kami ini ke tahta surgawi-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita sambut firman Tuhan dengan ucapan